Kami siswa-siswi dari SMK Swasta Persiapan. Kami dari kelas 10 TKJ. Saya Christine Edelwais Simanjuntak. Saya Novia Saragi. Saya Firoli Johannes Parmonangan Silalahi. Saya Zidan Manaru. Di sini kami akan menjelaskan model-model evaluasi program. Terdapat model-model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Model evaluasi program merupakan dari desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap evaluasinya. Beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi program pendidikan antara lain. 1. Evaluasi program CAPP atau Context Input Process and Product. Model evaluasi program ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Terdapat model-model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Model evaluasi program merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap evaluasinya. Beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi program pendidikan antara lain. 1. Evaluasi model CIPP atau Context Input Process and Product. Model evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluator model CIPP pertama kali dikenal oleh Staff-Blame. Evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan oleh para Staff-Blame pada tahun 1985 pada bagian 153. Pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA atau The Elementary and Secondary. Model Staff-Blame terdiri dari 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sehingga model evaluasi diberi nama CIPP. Keempat kata disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang komponen dan proses. 2. Evaluasi model Profus atau Dispenser Model. Frekuensi berarti kesenjangan. Model ini menurut Madeus, Schriven, dan Staff-Blame pada tahun 1993 pada halaman 79 sampai 99 berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi atau standar dengan apa yang sebenarnya terjadi atau performs. Dengan membandingkan kedua hal tersebut, maka dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan atau diskrepansi, yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja yang sesungguhnya. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus bertujuan untuk menganalisasi suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Model ini menekankan pada terumuskannya standar performance dan diskrepansi secara rinci dan terukur. Evaluasi program yang dilaksanakan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen program. Komponen program, maka langkah-langkahnya perbaikan dapat dilakukan secara jelas. 3. Evaluasi model STEC atau Continuous Model. Model ini dikembangkan oleh Robert E. Stack dari University of Illinois. Menurut Wharton and Sanders, pada tahun 1981 pada bagian 113, Stack menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap, yaitu antecedents atau konteks, transaction atau proses, dan outcomes. Yang menjadi sasaran evaluasi yaitu apa tujuan yang diharapkan oleh program dan apa yang sesungguhnya terjadi. Evaluator menunjukkan langkah pertimbangan yang mengacu pada standar. 4.
4. Evaluasi modal Kirkpatrick. Evaluasi modal Kirkpatrick, modal evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick ini telah mengalami beberapa penyempurnaan. Terakhir diperbarui pada tahun 1998 yang dikenalkan dengan evaluasi tracing programs. The 4 levels atau Kirkpatrick Evaluation Model. Evaluation model terhadap program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Evaluasi reaksi atau reaction evaluation. Catatan Nelo Kirkpatrick 1968 halaman 2-9 menjelaskan bahwa evaluasi kepuasan peserta program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dirasa menyenangkan peserta sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Sebaliknya, apabila peserta didik tidak merasa puas terhadap proses pelatihan yang diikutinya, maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. 2. Evaluasi belajar atau learning evaluation. Menurut Kirkpatrick 2008 halaman 42, evaluasi hasil belajar dapat dilihat pada perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan atau peningkatan keterampilan peserta. Setelah selesai program, peserta program akan telah belajar apabila dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan. 3. Evaluasi perilaku atau behavioral evaluation. Penilaian difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali bekerja, disebut juga evaluasi terhadap outpace dan kegiatan pelatihan. Perubahan apa yang terjadi di tempat kerja setelah mengikuti program tersebut, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 4. Evaluasi hasil atau result evaluation. Evaluasi adalah tahap ini diputuskan pada hasil akhir yang dikarenakan peserta telah mengikuti sesuatu program. Beberapa contoh dari hasil akhir dalam konteks perusahaan antara lain kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kecelakaan pekerja, kenaikan keuntungan. 5. Evaluasi model Birkenkopf. Birkenkopf 1983 halaman 37 menemukan 3 pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu 1. Fix phase agreement evaluation design. Desain evaluasi yang baik ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dan segera diinformasikan. Akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya yang pemakaiannya akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Desain ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program, dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang telah dirumuskan oleh evaluator. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program. Dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel yang dianggap penting bagi pembuat keputusan. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhirnya pelaksanaan program. 3. Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal seperti ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan dari penelitian untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal intervensi tidak mungkin dilakukan untuk tidak dikehendaki. 6. Measurement model. Model ini dapat dipandang sebagai model yang tertua di dalam sejarah penilaian dan lebih banyak dikenal di dalam proses penilaian pendidikan. Tokoh-tokoh penilaian yang dipandang sebagai pengembang model ini adalah R. Thorndike dan R. E. Abel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitikberatkan peranan namanya, kegiatan
pengukuran di dalam melaksanakan proses evaluasi. Pengukuran dipandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan termasuk ke dalam bidang pendidikan. Pengukuran menurut model ini tidak dapat dilepaskan dari pengertian kuantitas atau jumlah. Jumlah ini menunjukkan besarnya objek, orang ataupun peristiwa sehingga dengan demikian hasil pengukuran itu lalu dinyatakan dalam bentuk bilangan. 7. Congruence model. Model yang kedua ini dipandang sebagai reaksi terhadap model yang pertama. Sekalipun dalam beberapa hal masih menunjukkan adanya persamaan dengan model yang pertama. Tokoh-tokoh evaluasi yang merupakan pengembangan model ini antara lain W. Tiller, John B. Carroll, dan Lee J. Cronbach. Tiller menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat 3 hal, yaitu pertama, tujuan pendidikan, kedua, pengalaman belajar, dan ketiga, penilaian terhadap hasil belajar. Kegiatan evaluasi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dapat dicapai siswa dalam bentuk hasil belajar yang mereka perlihatkan pada akhir kegiatan pendidikan. Mengingat tujuan pendidikan mencerminkan perubahan tingkah laku yang diinginkan pada anak didik, maka yang penting dalam proses evaluasi adalah memeriksa sejauhnya perubahan tingkah laku yang diinginkan itu telah terjadi pada anak didik. 8. Illuminative model. Model illuminatif ini lebih menekankan pada penilaian kualitatif. Tujuan evaluasi model ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem maupun program yang bersangkutan, yang meneliti 1. Bagaimana implementasi program di lapangan. 2. Bagaimana implementasi dipengaruhi oleh situasi sekolah tempat program yang bersangkutan dikembangkan. 3. Apa kebaikan dan kelemahan-kelemahannya, dan bagaimana program tersebut mempengaruhi pengalaman belajar mahasiswa. Hasil evaluasi yang dilaporkan bersifat deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan evaluasi model yang keempat ini lebih banyak menekankan pada penggunaan judgment. Perbedaan penelitian dengan penelitian evaluasi adalah adanya kriteria pada penelitian evaluasi. Berdasarkan kriteria, peneliti pada penelitian evaluasi memberikan nilai terhadap objek yang ditelitinya. Nilai kriteria keefektifan suatu model evaluasi program tidak dapat dilepaskan dari tujuan fungsi evaluasi program. Evaluasi program mempunyai fungsi menyediakan informasi yang digunakan untuk membantu pembuatan keputusan atau penyusunan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Agar keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang baik, maka dibutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya atau valid dan reliable, serta tepat waktu atau timely. Informasi yang lengkap mempunyai makna bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi mencakup komponen-komponen program secara lengkap. Informasi yang akurat mempunyai makna bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan informasi yang tepat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek evaluasi dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dibutuhkan instrumen pengumpulan dan data yang valid dan reliable. Demikianlah penjelasan dari 8 model-model evaluasi program. Kami dari siswa-siswi SMK Swasta Persiapan berterima kasih dan pamit undur diri.